ilmu kita yang diberikan bekal sebagai guru tuh nggak cukup. Di sekolah-sekolah umum itu, SMA itu pendidikan agamanya itu relatif minim Bu. Jadi ada intra, ekskul, kokurikuler, proyek, penguatan profil, lalu budaya sekolah. Nah, budaya Alur podcast tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat, saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa kembali berbincang-bincang, bertatap muka secara virtual dalam sebuah acara yang sangat luar biasa, adalah bincang-bincang kita di Alur Podcast yang punya brand, yang punya slogan yang luar biasa, tempatnya bicara. Jadi kalau mau bicara tentang apa saja untuk kebaikan bangsa dan negeri ini, itu adanya di Alur Podcast. Ini sangat luar biasa, teman-teman yang berbahagia. Nah, tentu sesi kali ini sangat menarik. Kembali kita akan membahas terkait dengan revitalisasi pendidikan melalui digitalisasi di sekolah. Ini sedikit keseleli dari teman-teman yang berbahagia. Ya harap maklum ya, ini mungkin kurang minum kayaknya kita nih. Sahabatku di mana saja Anda berada, dan membahas tema yang penting untuk saat ini, tentu kami dari Alur Podcast sudah menghadirkan pembicara atau narasumber yang sangat saudara nantikan. Beliau insya Allah tidak asing lagi untuk kita semua. Beliau adalah seorang pengawas pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Kepri adalah daerah kepulauan. Mau kenal siapa dengan beliau? Beliau adalah Detranda Lili Rosnawati MPD. Ibu Lili, selamat datang Bu. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bugar selalu Bu ya. Amin. Ini nikmat terbaik yang harus kita syukuri ya, Bu. Kepada Sang Pemberi nikmat seperti itu Bu ya. Disyukur. Ya, Ibu Lili ini sudah sangat lama ya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Berbagai training ya, berbagai pelatihan yang pernah diikuti. Bahkan beberapa momentum dipercaya sebagai pelatih, trainer seperti itu ya. Khususnya terkait dengan program penggerak, sekolah penggerak, Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting kita menyimak, mendapatkan pencerahan dari beliau. Apalagi ya berbicara soal revitalisasi pendidikan. Nah, ini amat penting dan sangat luar biasa teman-teman yang berbahagia. Nah, pasti pemirsa sudah penasaran kan apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat berbahagia. Ibu Lili, ya, ini terkait dengan program revitalisasi pendidikan. Sebetulnya seperti apa Bu revitalisasi pendidikan itu? Ya. Halo, ya baik, sebelumnya selamat siang ya pemirsa semua. Terima kasih Pak Arif ya. Ya. Revitalisasi. Jadi kita melakukan ini ya penguatan kembali ya, karena kalau kita lihat memang di dunia pendidikan kita, terutama ini untuk yang jenjang pendidikan dasar dan menengah gitu ya Pak Arif ya, kita memang menghadapi masalah di kualitas hasil belajar kita yang belum terlalu baik, kualitas hasil belajar yang belum terlalu baik karena memang dari hasil beberapa penilaian internasional maupun penilaian dari internal kita sendiri menunjukkan bahwa memang terutama misalnya di kompetensi minimumnya, kompetensi dasar yang mendasar itu literasi dan numerasi, nah itu masih PR kita, masih kurang begitu menggembirakan ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita memerlukan ini ya satu terobosan untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Nah, karena juga kodrat zamannya di era serba digital, dunia pendidikan juga nggak bisa
apa ya, terlepas dari itu ya, justru dunia pendidikan yang harusnya intervensi digitalnya harus lebih duluan. Karena di dunia pendidikan ini menyiapkan anak-anak di masa depan, di mana masa depan itu sekarang saja digitalnya udah luar biasa, apalagi di masa depan. Ya dunia pendidikan justru yang harus lebih maju digitalisasinya. Karena yang harus dipersiapkan adalah anak-anak di masa depan, anak-anak di masa dunia yang penuh digital. Nah, di sini memang sudah banyak sih Pak Arief ya program-program digitalisasi. Kira seperti apa itu Bu ini programnya kira? Nah, kalau di kementerian kita punya apa ya sekarang tuh namanya tuh semua pelajar se-Indonesia dengan guru-gurunya, dengan sampai ke pengawas-pengawas TU, sampai ke orang yang di dinas pendidikan juga itu diberikan fasilitas akun belajar ID. Jadi dibuatkan akun belajar ID. Jadi anak-anak guru bisa menggunakan akun itu untuk proses pembelajaran. Jadi kalau akun belajar ID memang kebetulan kerjasama sama Google Workplace ya, Google, akunnya Google. Jadi kita bisa mengakses semua fasilitas aplikasi Google. Jadi bisa menggunakan Gmeet-nya, Drive-nya dengan storage yang lebih besar. Storage-nya kan lebih besar ya dibandingkan kita yang biasa gitu ya. Nah ini diharapkan dengan fasilitas ini guru-guru kita bisa mengakses banyak sumber belajar, bisa membuat bahan-bahan ajar yang lebih baik ke anak-anak. Anak-anak juga bisa memanfaatkan itu. Itu untuk yang akun belajar ID. Bahkan Provinsi Kepulauan Riau kita ini barusan kemarin diumumkan peringkat 2, juara 2 yang guru dan siswanya paling banyak mengaktifasi akun belajar ID-nya. Luar biasa kayak juga juara 2 Bu ya? Ya. Jadi ini diaktifasinya ya, mengaktifkan akunnya. Nah kita tinggal dorong. Bukan hanya sekedar diaktifkan, tapi benar-benar dimanfaatkan, dipakai dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya aktifkan saja. Jadi anak tuh sebenarnya kalau sudah punya akun belajar ID kan dia punya banyak fasilitas Google yang bisa dia pakai untuk belajar. Izin Bu gini, itu sebelum masuk secara real soal digitalisasi, bagaimana akun dan lain sebagainya, ada pelatihan, ada pembelajaran di situ. Kan sebelum itu kan tidak langsung simsalabim kan Bu ya. Bagaimana maksud saya menyiapkan SDM guru-guru. Izin kalau mungkin di usia saya kelahiran 70-an ya gitu ya. Mungkin sebagian guru-guru juga ada yang kurang melek dengan dunia digital ini seperti itu Bu ya. Pasti orang-orang tua yang sudah sepuh masih mengajar begitu ya. Dan kadang susah untuk loadingnya seperti itu. Nah, seperti apa mungkin awal mula mempersiapkan SDM yang siap handal untuk mengajarkan digital kepada anak didik sendiri, termasuk menggunakannya seperti itu. Ya, jadi memang selain diberikan akun, jadi dari kementerian juga membentuk ini yang namanya trainer ya. Jadi ada Google Master Trainernya. Setiap provinsi itu ada kapten untuk master trainernya, terus ada co-kaptennya, menangani akun, ada masalah di akun segala macam, sekaligus juga memberikan pendampingan di daerah-daerah bagaimana memanfaatkan akun ini untuk bisa mengakses bahan-bahan atau menggunakannya dalam pembelajaran. Jadi kalau di Provinsi Kepulauan Riau sendiri kan Dinas Pendidikan kerjasama kita punya Balai Penjamin Mutu juga, BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan di Kepri itu sangat aktif ya membuat webinar-webinar pendampingan bagaimana aktivasi akunnya, termasuk di bagaimana memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di situ. Ya, jadi kan, itu. Ya Ibu Lili, ini kan inginkan programnya ini berjalan secara masif di semua sekolah, di seluruh Indonesia. Nah, soal ya belum kita bicara soal sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya digitalnya masih terbatas, termasuk tadi SDM itu. Nah, mungkin bagaimana supaya apalagi sekolah swasta Bu ya. Mungkin kalau sekolah negeri ada APBD, ada APBN Bu seperti itu. Tapi gimana dong sekolah-sekolah swasta yang ya kita jujur Bu, khususnya di Batam ya, itu loh lebih banyak loh sekolah swasta daripada sekolah negeri Bu seperti itu. Ya kan? Nah, gimana kita dengan ya ini problem-problem yang terjadi di depan mata kita Bu seperti itu. Nah, saya pernah lihat data itu, ternyata sekolah SMA, SMK itu lebih banyak swasta Bu, daripada negeri. Ya kalau swasta ini bubar bahaya negara ini kalau begitu. Gimana Bu itu kira-kira perhatiannya pemerintah kepada swasta Bu khususnya? Sekolah swasta sama Pak, semua dapat
akun belajar ID itu semua dapat. Semua dapat, guru-gurunya juga sama, perlakuannya sama. Perlakuannya sama Bu ya. Pendampingan master trainer yang sama, semua sama. Jadi tidak ada pembedaan kalau di sini ya, semua akun belajar ID. Nah, kemudian selain akun belajar ID dari kementerian tuh sekarang di era Merdeka Belajar ini ada platform Merdeka Mengajar. Oke. Kita biasanya nyebutnya PMM gitu. Kalau ngomong sama guru-guru PMM sudah pasti ngerti. Sudah ngerti Bu ya. Jadi ada platform yang sekarang sudah disiapkan. Di situ guru bisa belajar. Terus guru mengajar karena di situ ada perangkat ajar yang disiapkan. Guru bisa tinggal ngambil untuk dipakai dalam pembelajaran. Lalu ada guru berkarya. Berkarya Bu ya. Jadi belajar, mengajar, berkarya. Jadi karya-karya guru tuh bisa diupload di situ dan semua guru se-Indonesia bisa mengakses. Luar biasa. Pelatihan kemudian ada di belajar itu ada menu pelatihan mandiri, guru bisa. Jadi di situ ada modul-modul, video-video. Guru bisa belajar mandiri, ngikutin alurnya kita ya. Kita punya waktu free kapan saja mau belajar, tinggal menyesuaikan. Jadi itu ada pelatihan mandiri. Ada sertifikat di situnya, tapi kan ada syaratnya ya, harus mengupload aksi nyata. Ada video inspirasi, bisa upload, tapi diverifikasi dulu. Kalau memang oke, baru dimasukkan ke situ. Jadi ada bukti karya juga, yang tadi seluruh guru Indonesia kalau punya praktek baik, mereka bisa upload ke sana. Semua bisa ngelihat, semua bisa. Jadi sekarang guru se-Indonesia itu bisa belajar bersama. Tanpa ada sekat batas waktu dan beruang. Itu seluruh Indonesia gitu Bu ya? Seluruh Indonesia bisa dengan platform PMM. Nah, syarat bisa masuk ke PMM itu pakai akun belajar ID tadi. Jadi setiap guru yang punya akun belajar ID bisa masuk ke situ. Jadi mulai dari jenjang PAUD ya, TK ada sampai SMA SMK semua. Jadi ada bisa sharing-sharing di situ Bu ya, sharing pengalaman, kemajuan, betul. Jadi sini punya praktek baik apa, upload. Jadi kita bisa saling lihat. Di situ juga ada menu komunitas belajar. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan mungkin bukan hanya sekolah ya, di tingkat kabupaten kota, mereka membentuk komunitas-komunitas guru, komunitas belajar, daftar ke PMM, mereka membuat kegiatan apapun, semua se-Indonesia. Kalau mau masuk ke komunitas itu, dia tinggal masuk lewat PMM, daftar, masuk lewat WA-nya, masuk lewat Facebook-nya, terus nanti kalau komunitas ini buat kegiatan, mereka bisa ikut dari mana saja. Jadi sekarang belajar itu nggak nunggu dari pemerintah saja. Pemerintah buat pelatihan, dikumpulkan. Tidak harus lagi tuh Bu ya? Tidak harus itu. Jadi kita bisa di mana saja, kapan saja, ngikutin kecepatan guru masing-masing, waktu guru masing-masing. Nah ini revitalisasi pendidikan yang menurut sini, saya salah satunya ya? Dengan digitalisasi membuat itu. Luar biasa. Jadi mungkin ini juga jadinya ini ya. Kalau pengalaman kita dulu guru, ada guru yang mengaku sampai pensiun pun belum pernah dipanggil untuk ikut pelatihan. Karena kan guru kalau bicara dari Sabang sampai Merauke berapa banyak guru ya. Terus dana kita terbatas untuk bisa melatih semua guru. Tapi dengan PMM ya dengan PMM nggak ada cerita sih sebenarnya kok guru nggak pernah ikut pelatihan karena itu bebas. Terbuka gitu ya. Semua jadi, bisa akses. Hari ini izin Ibu Lili itu penguatan kapasitas individu kepada masing-masing guru berpulang pada kesadaran masing-masing Bu ya. You mau maju, mau berkembang, mau lebih kreatif, Anda di sini di tempat Anda gitu. Silahkan fasilitas itu digunakan. Nggak ada lagi alasan untuk malas-malasan sebetulnya Bu ya. Jadi, kalau menurut saya pribadi itu revitalisasi pendidikan dengan platform itu lumayan luar biasa. Apakah karena memang itu kesadaran kolektif ya, khususnya pemerintah Bu ya. Dikatakan digitalisasi pendidikan amat penting karena itu Bu ya. Sehingga semua sarana prasarana itu fasilitas disiapkan oleh pemerintah seperti itu Bu. Itu karena paradigma kita hari ini pentingnya digitalisasi di situ Bu pikiran. Pemanfaatan saat ini Bu ya. Betul. Jadi penguatan SDM lewat digitalisasi sekolah, diharapkan nanti kan dari penguatan SDM hasil belajar siswa akan meningkat, gitu kan. Kemudian rapot profil, Pak, itu digitalisasi juga, rapot profil, terus guru bisa akses, sekolah-sekolah semua bisa akses. Seperti apa sih gambaran profil pendidikan di sekolah saya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara membenahinya itu pun sudah secara digital. Rekom prioritas yang harus dibenahi oleh sekolah itu sudah dikeluarkan juga dari kementerian bagaimana membaca rapotnya hasilnya seperti ini.
bagaimana kita membenahi supaya ke depan bisa lebih baik hasil belajar anak. Itu semua sudah seperti itu. Ini Dapodik lagi, data pokok pendidikan itu kan datanya Dapodik, sudah terintegrasi semua. Semua orang bisa melihat. Saya ingin mencari data pendidikan Kepri itu seperti ini, ada buka di Dapodik, ada semua di situ. Luar biasa. Jadi ini sekaligus bicara soal dampak ini, Bu ya. Nah, dampak positifnya Ibu tadi jelaskan itu soal pentingnya memang digital, yang mana memang harus disadari dan menjadi sebuah kenyataan, ya memberikan kemudahan ya Bu ya, kemudahan untuk kita semua, kemudahan individu dalam akses, dalam pembenahan, penguatan kapasitas, termasuk dalam pengelolaan sekolah itu sendiri seperti itu. Nah, tapi itu tadi Bu, ada dampak-dampak negatif juga. Iya ya, ketika kita berlari ingin mendapatkan terbaik dengan dampak positifnya tadi ini, tapi ternyata secara beriringan itu, ya ada dampak negatifnya juga gitu. Nah kira-kira pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan, maksudnya Ibu sebagai pengawas, memberikan masukan antisipasi apa dengan hal-hal negatif ketika itu terjadi dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri Bu, seperti itu, atau pemerintah? Ya, memang ini dampak negatif di dalam hal digitalisasi ya. Mungkin kita bisa kalau pilah-pilah ya, mungkin di pengelolaan ada gitu ya, atau di pembelajaran gitu ya. Kalau kita lihat, kalau digitalisasi di sekolah yang terkait dengan pembelajaran, misalnya terkait misalnya anak-anak ya, HP nggak boleh bawa gitu ya. Sementara mereka harus mengakses bahan-bahan digital. Kalau bawa HP, guru susah ngontrol, misalnya gitu, sekolah susah ngontrol. Nah, jadi memang terkait dengan ini memang harus ada upaya ini ya, penguatan tadi. Sebenarnya intinya itu yang penguatan karakter itu. Karakter Bu ya. Penguatan karakter, tapi ya memang guru kita harus dibekali ilmu yang cukup untuk karakter ini. Karena jujur ya, saya misalnya pengalaman saya selama jadi guru, sebenarnya pendidikan karakter tuh udah lama, guru harus pendidikan karakter. Tapi saya pribadi merasakan ilmu kita yang diberikan bekal sebagai guru tuh nggak cukup, nggak cukup. Jadi ujung-ujungnya karakter itu hanya mengandalkan tata tertib sekolah, nasihat, proteksi ya, lewat nasihat yang ujung-ujungnya jadi ngomel, karena keseringan memberikan nasihat, malah jadi anak lari ya. Nah, jadi ilmu untuk bisa menguatkan karakter itu memang harus diberikan ke guru-guru kita. Nah, yang saya ceritakan tadi di PMM itu sebenarnya sudah disediakan itu video inspirasi bagaimana guru bisa memberikan penguatan karakter tadi, coaching ini. Walaupun ilmu ini sudah lama ya di luar ya, di dunia usaha industri itu udah lama. Tapi di dunia pendidikan, khususnya yang di Indonesia, ini baru berapa tahun terakhir ini dikenalkan. Coaching bagaimana melejitkan potensi anak, terus pembelajaran sosial emosional, terus disiplin positif. Itu mulai sekarang tuh benar-benar diberi penguatan ke guru. Nah itu semuanya ada di platform Merdeka Mengajar itu. Jadi guru tinggal belajar, karena waktu kita kuliah dulu nggak ada, nggak ada. Apalagi produk zaman seperti saya, guru yang seumur saya seperti ini kan udah lama sekali ilmunya, pedagoginya udah memang masih relevan beberapa, tapi tidak cukup lagi menghadapi tantangan digitalisasi yang sekarang. Satu hal Bu, sebelum kita akhiri bincang-bincang sesi kali ini masih soal meminimalisir soal dampak-dampak negatif. Mungkin ya kita setuju tadi soal pembangunan karakter, kepribadian anak-anak didik gitu ya. Tapi kan kita sadari di sekolah-sekolah umum itu, SMA itu pendidikan agamanya itu relatif minim Bu ya. 1 minggu paling 1 kali pembelajaran agama. 3 jam pelajaran. Di luar. Pengetahuan yang lain gitu. Mungkin di luar itu apa yang dilakukan teman-teman di sekolah Bu kira? Kan sebenarnya kan pendidikan agama tidak harus lewat mata pelajaran agamanya. Kan. Jadi kalau kita lihat proses pembelajaran di sekolah itu kan ada yang pelajaran intrakurikuler itu kan yang mata pelajaran. Termasuk salah satunya misalnya mata pelajaran agama. Kalau di SMA itu ada 3 JP. Lalu kan ada ekskul kan Pak, ekstrakurikuler.
itu yang tidak terjadwal. Terjadwal ya. Nah, ekskul itu kan ada rohis di sekolah itu kan, rohis. Mungkin yang kalau untuk yang Kristen ada ininya untuk yang Kristen. Lalu kemudian ada, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada namanya kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, alokasi waktu 30% dari struktur kurikulum itu khusus untuk proyek penguatan profil. 30% waktunya, itu khusus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi disinilah, jadi kita lebih fokus ya di sini pembangunan karakternya secara holistik. Kalau dulu kan terintegrasi ya semua. Nah, kemudian ada budaya sekolah. Jadi ada intra, ekskul, kokurikuler, proyek penguatan profil, lalu budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini kan banyak ya. Budaya. Jadi di sekolah itu ada yang tidak semua teachable, but catchable. Jadi dari teladan guru, teladan mungkin kakak-kakak seniornya, warga sekolah. Jadi not teachable, tapi catchable. Tidak semua bisa diajarkan, tapi catchable, tapi tertangkap dari keteladanan. Bu ya. Itu lewat budaya sekolah. Bagaimana sekolah membangun budayanya yang bisa budaya itu nggak bisa teachable ya Pak. Catchable itu ya, dan memang ada proses pengkondisian yang dibangunnya lewat tatib untuk membangun budaya sekolah itu. Tapi bagaimana tatib itu dijalankan, itu nggak bisa diajarin. Itu butuh keteladanan, catchable. Baik ya, Ibu Lili, ini sangat luar biasa bincang-bincang kita pada sesi kali ini. Sesungguhnya masih banyak yang harus digali, kita dalami bersama dan lebih mencerahkan untuk kita semua. Cuman karena tentu waktu yang sudah sampai ya, sudah penting untuk diakhiri. Dan tentu sahabat Alur Podcast di mana saja Anda berada, bincang-bincang sesi kali ini ya cukup sampai di sini. Dan tentu kami ya, saya khususnya Arifuddin Jalil mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Anda Lili Rosnawati MPD dari Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang kali ini memberikan pencerahan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah ya, berikan kesehatan dan selalu berbagi ilmu untuk semua. Insya Allah negeri kita maju, Kepri Kepulauan Riau ini. Demikian teman-teman sahabat Alur Podcast Tempatnya Bicara, kami mohon pamit, mohon diri untuk sesi kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Demikian.